Chapter 1621, Resolution. Para penjaga hukum taat dan tahu bagaimana menyelesaikan konflik. Hanya dalam sepersekian detik, Kapten Qiu telah membuat keputusan, dan keputusan terbaik mengingat fakta yang diketahui. Bahkan Jiang Chen terkejut dengan ketegasan Kapten. Dia berpikir bahwa Kapten akan menyebabkan lebih banyak masalah dan semakin memperumit masalah, tetapi tiba-tiba, Kapten dengan tegas memotong semua omong kosong. Itu memberi Jiang Chen rasa hormat yang baru ditemukan untuk operasi Lembah Oriole, dan manajemen keseluruhan Kepulauan Blue Smoke. Dia tersenyum. Mengingat resolusi itu, ia tidak perlu berlarut-larut dalam argumen karena dialah yang diuntungkan. Dia menangkupkan tangan ke Kapten. Aku secara alami menghormati perkataan terakhir Kapten Qiu. Penilaian kamu adil. Oriole Valley telah meninggalkan kesan yang baik pada aku. Petik 2. Dengan senyum tipis, Kapten Qiu dengan tenang menyatakan, Oriole Valley adalah tempat di mana logika dan alasan berkuasa. Di Kepulauan Blue Smoke, kami juga percaya pada memprioritaskan rasionalitas. Petik 2. Itu adalah kata-kata yang indah dan kosong. Jiang Chen membawa mereka dengan sebutir garam. Namun, dia puas dengan cara penyelesaian konflik. Penjaga toko Kang agak merasa terhina dengan resolusi itu, tetapi dia bisa menerima hasilnya. Itu jauh dari hal terburuk yang bisa terjadi. Skenario kasus terburuk adalah jika dia dipersalahkan karena kedua pihak memulai pertengkaran di tokonya. Sekarang, hanya 5 pembudidaya yang tidak bahagia, tetapi mereka akan menyalahkan para perwira dan pemuda itu, bukan toko. Kultivator berhidung bengkok mungkin menjadi orang yang susah diatur, tetapi bahkan dia tidak berani menggerakkan masalah di hadapan para pembuat hukum. Melotot, dia berseru, tentu saja aku percaya pada penilaian Kapten Qiu juga. Tapi aku ingin tahu, siapa teman kita di sini. Kami berlima mengakui kekalahan, tetapi setidaknya beritahu kami kepada siapa kami kalah. Tampaknya North Crown Five belum puas. Kapten Qiu mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Jiang Chen. Jiang Chen menarik bibirnya menjadi senyum menghina. Kalian berlima tidak pantas tahu siapa aku. Buka mata kamu lain kali. Ketika datang ke penggarap berkeliaran belaka seperti kamu, ada banyak di dunia kamu tidak bisa menyinggung. Petik 2. Dengan itu, dia mendorong melewati kerumunan dan berjalan keluar dari toko. Dia tidak akan merindukan konflik kecil seperti itu. Dia tidak akan takut bahkan jika North Crown Five memutuskan untuk mengejarnya. Bagaimanapun, tidak satupun dari mereka adalah ahli Empyrean. Bahkan jika ada pasangan di antara kelompok itu, Jiang Chen masih tidak akan takut pada mereka. Ini bukan pertama kalinya dia melawan tuan-tuan Empyrean. Ada cukup banyak yang mati di tangannya. Hua Ming tidak bisa lebih puas. Dia tidak pernah sesombong dia hari ini. Dia mengikuti Jiang Chen, mencatat bahwa orang-orang menatapnya dengan perasaan bingung alih-alih ketidakpedulian dan penghinaan yang biasa. Dia tidak pernah mengalami sensasi seperti ini sebelumnya. Butuh beberapa saat mengikuti setelah Jiang Chen baginya untuk mengumpulkan keberanian untuk mengejar ketinggalan. Sekarang aku terkesan, saudaraku. Kehadiran kamu cukup kuat untuk mengintimidasi bahkan kapten penjaga hukum. Hahaha, aku terkesan, aku lebih dari terkesan. Petik 2. Jiang Chen memperlambat langkahnya dan memandang Hua Ming dengan senyum miring. Kamu benar-benar terlihat bahagia. Kamu menikmati perasaan itu, bukan? Petik 2. Ya aku, Hua Ming mengakui tanpa ragu-ragu atau berpura-pura. Sepanjang hidupku, orang-orang menatapku seperti aku kotor, atau pura-pura tidak ada. Aku tidak pernah bangga pada diri aku sendiri. Petik 2. Sudahkah kamu mempertimbangkan bahwa kamu mungkin tidak dapat bertahan hidup di Lembah Oriole mulai sekarang? Jiang Chen tidak dapat membantu mengingatkan bocah itu, yang kepalanya kini berada di awan. Aku tidak takut. Seorang pria harus mengarahkan pandangannya pada dunia yang luas. Aku, Hua Ming, tidak ingin tinggal di Oriole Valley seumur hidupku, dan aku tidak akan. Bocah itu membusungkan dadanya, seolah-olah dia akhirnya menemukan tujuannya setelah depresi seumur hidup. Jiang Chen menatap pemuda yang sombong itu. Dia tidak ingin turun hujan di parade Hua Ming. Semua orang mulai ceroboh ketika mereka masih muda. Setiap orang memiliki mimpi pada awalnya. Seseorang tidak dapat menertawakan seorang anak lelaki karena ambisinya. Mata Hua Ming tiba-tiba melesat ke samping. Dia bertanya pada Jiang Chen dengan nada sungguh-sungguh, bisakah kamu menunggu aku sebentar, saudara? Untuk apa?
Huaming menunjuk ke toko penjahit di sebelah mereka. Sebagai temanmu, aku akan mempermalukanmu jika aku memakai pakaian kotor seperti ini, kan? Aku akan pergi untuk ganti pakaian dan membuat diri aku layak. Petik 2. Dia tampaknya telah dikejutkan oleh pencerahan dan ingin mengubah penampilannya. Jiang Chen terkekeh. Sejak kapan kamu menjadi sahabat karibku? Bocah itu tiba-tiba berdebar. Aku tidak punya keluarga atau teman, saudara. Meskipun aku selalu dianggap inferior oleh orang lain, aku tidak pernah berlutut kepada siapapun. Namun hari ini, aku datang untuk melihat kamu sebagai cahaya penuntun dalam hidup aku. Ada suara yang memberitahu aku bahwa kamu adalah peluang aku. Jika aku menjadi seseorang suatu hari nanti, aku harus tetap dekat dengan kamu. Aku hanya memiliki hati yang setia. Silahkan. Jiang Chen menganggap ekspresi serius bocah itu. Desahan pelan keluar dari mulutnya. Berdiri, ganti pakaianmu dan bersihkan dirimu. Petik 2. Dengan santai dia menyerahkan 3.000 batu roh raja. Ambil ini, kita dapat berbicara jika itu tidak cukup. Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa bocah itu memiliki pikiran yang cepat. Dia memang membutuhkan beberapa pelayan setia selama waktunya di Myriad Abyss Island. Bocah itu punya potensi, jadi dia layak dijaga. Huaming senang dengan tawaran dermawan Jiang Chen, tetapi hanya mengambil 500 batu roh. Dia merasa sedikit tidak nyaman tentang itu. Aku akan cepat, dermawan, katanya buru-buru. Sebentar, 3.000 batu roh Empyrean merupakan kekayaan yang terlalu besar baginya. Dia telah memperoleh sejumlah uang melalui trik-trik kecilnya sebelumnya, tetapi tidak pernah memiliki jumlah yang begitu besar. Dia terlalu gugup untuk mengambil seluruh jumlah. Meskipun dia gugup, pikirannya bekerja cepat. Dia mengubah cara dia memanggil Jiang Chen. Saudara telah menjadi dermawan. Jiang Chen berdiri diam di jalan, tatapannya berkeliaran. Dia melihat banyak orang di sepanjang jalan yang jelas tahu apa yang terjadi di toko. Mereka memandangnya dengan emosi campur aduk. Beberapa berani menatap mereka sementara yang lain melirik takut padanya. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Bocah itu lebih efisien daripada yang diperkirakan. Setelah 15 menit, dia keluar dengan pakaian yang berbeda, mengejutkan Jiang Chen dengan pemandangan itu. Huaming telah membersihkan dengan baik. Dengan wajahnya yang bersih dan pakaiannya diganti, dia berubah menjadi anak muda yang tampan. Pakaian itu membuat lelaki itu seperti kuda bergantung pada pelana. Penolong, Huaming belum pernah mengenakan pakaian sebagus itu sebelumnya, membuatnya tidak nyaman. Sambil terkekeh, Jiang Chen menepuk pundak Huaming. Bagus. Kamu sedikit terlalu kurus. Berapa usia kamu? 12, Huaming menjawab dengan jujur. Dari ketinggian Huaming yang lebih pendek, Jiang Chen berasumsi bahwa bocah itu masih muda. Ini dikonfirmasi dengan pengetahuan tentang usianya. Kamu berumur 12 tahun, tetapi kamu tidak memiliki pelatihan dasar atau pemahaman dalam Dao bela diri. Ini mengejutkan Jiang Chen. Aku sudah berada di jalanan di lembah Oriole selama yang bisa kuingat. Aku tidak memiliki orang tua dan keluarga. Tidak ada yang mengajari aku tentang kultivasi. Petik 2. Nada bicara Huaming murung. Apa yang paling ia inginkan adalah belajar bela diri Dao. Dia tahu bahwa bela diri Dao adalah kunci jika dia ingin memisahkan dirinya dari orang lain. Jiang Chen mengangguk. Ayo, agak terlambat untuk mulai berkultivasi pada usia 12 tahun, tetapi kamu belum kehilangan banyak hal. Petik 2. Ini adalah kebenaran yang jujur. Ketika ia bereinkarnasi di Kerajaan Timur, ia berusia 14 atau 15 tahun, dan juga tidak memiliki dasar dalam bela diri Dao. Pada usia 12, Huaming lebih muda dari Jiang Chen ketika Tuan Muda pertama kali dimulai. Selain itu, ini adalah Pulau Myriad Abyss. Ada dasar solid Dao bela diri di sini. Huaming mengikuti setelah Jing Chen, hatinya dipenuhi dengan campuran kegembiraan, kekaguman, dan ketakutan. Dia khawatir bahwa dermawan akan memecatnya jika dia tidak melakukan dengan baik. Sama seperti dia gelisah, dia mendengar Jiang Chen bertanya, "Mengapa kamu bersikeras mengikuti aku, Huaming? Apakah itu karena kamu pikir aku dari 10 negara ilahi?" Petik 2. Tidak, Huaming berseru. Aku selalu berpikir bahwa kamu luar biasa. Aku akan memiliki masa depan yang cerah di sisi kamu. Masa depan yang lebih cerah daripada tidak menjadi apapun di lembah Oriole, setidaknya. Petik 2. Bagaimana jika aku bukan dari 10 negara ilahi? Tidak peduli dari mana asalmu, Huaming akan menganggapmu tuanku sampai akhir hayatku tanpa penyesalan.
Jika aku pernah mengkhianati janji aku kepada kamu, janganlah ada ruang bagi aku untuk bertahan hidup di dunia ini. Hua Ming masih muda, tetapi ia bukan orang bodoh. Justru sebaliknya, dia orang yang pintar. Tidak peduli apapun nasib yang menantinya, itu akan lebih baik daripada membuang-buang waktu di Oriole Valley. Jiang Chen tersenyum. Aku bukan dari 10 negara ilahi. Aku bisa memberitahumu. Namun mereka dari 10 negara ilahi, bukanlah ancaman bagi aku. Ini mungkin jawaban yang tidak terlalu jelas, tetapi kamu akan memahami apa yang aku maksud di masa depan. Sekarang, ikuti aku. Jika kamu memiliki potensi, aku akan mengajari kamu sesuai dengan bakat kamu. Petik 2. Hua Ming tidak peduli jika Jiang Chen berasal dari 10 negara ilahi. Dia adalah anak laki-laki yang naif dengan pandangan dunia yang sederhana. Jika seseorang memperlakukannya dengan baik, ia akan dengan senang hati memberikan orang itu balasan. Apa yang diberikan Jiang Chen kepadanya adalah hal yang paling diinginkan seorang anak laki-laki, menghormati. Hua Ming telah menerima sedikit hal seperti itu dalam hidupnya. Namun Jiang Chen tidak pernah memperlakukannya seperti pengemis kecil. Dia membayar uang dengan imbalan informasi, dan Jiang Chen tidak memandangnya dengan jijik. Bagi seorang anak lelaki, itu lebih berharga daripada bantuan apapun. Mereka berdua meninggalkan area perdagangan dan menemukan akomodasi di penginapan terbesar di Oriole Valley. Hua Ming membuntuti Jiang Chen. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya melihat Jiang Chen keluar seperti uang bukanlah apa-apa. Dia penasaran siapa sebenarnya dermawannya itu. Bisakah seseorang dengan kehadiran yang kuat seperti itu bukan siapa-siapa? Hua Ming mengatakan pada dirinya sendiri untuk setia pada dermawannya dan berhenti memikirkan hal-hal lain. Setelah memesan 2 kamar premium, Jiang Chen berkata kepada Hua Ming, "Aku akan ke Pulau Raja Neraka dalam beberapa hari. Apakah kamu ingin tinggal di Oriole Valley untuk saat ini, atau ikut dengan aku?" Petik 2. Aku akan mengikutimu, dermawan. Hua Ming merespons dengan tegas. Kamu bilang padaku bahwa akan ada acara Blue Smoke Jade dan orang-orang dari 10 negara ilahi hadir, kan? Itulah kata di jalan itu. Jika kamu ingin mengumpulkan lebih banyak informasi, mungkin pergi ke kota yang lebih penting di kepulauan ini. Lembah Oriole adalah kota perbatasan kecil. Petik 2. Jiang Chen memikirkannya. Dia melambaikan tangan sebagai pengganti tanggapan. Jika perwakilan dari 10 negara ilahi akan datang, apakah akan ada seseorang dari bangsa Divine Eternal? Chapter 1622, Surprise, Gaining an Apprentice. Pada akhirnya, Ming Hua masih saja bajingan kecil dari lembah Oriole. Dia cerdas dan berpengetahuan luas, tetapi hal-hal inti masih asing baginya. Jiang Chen harus melakukan perjalanan ke tempat yang lebih besar di Kepulauan Blue Smoke untuk belajar lebih banyak. Dengan kemampuannya saat ini, bepergian ke 10 negara ilahi tidak akan menjadi masalah besar, tetapi menerobos masuk ke rumah Yan dan membawa Huanger bersamanya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Karena itu, ia merasa lebih bijaksana untuk merencanakan masalah ini dengan hati-hati daripada berharap untuk sukses dalam semalam. Bangsa Divine Abadi berpartisipasi dalam acara mendatang juga. Ini akan menjadi peluang yang baik untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Jika bintang-bintang sejajar, Huanger bahkan mungkin ada. Dia tidak perlu membawanya pergi segera. Melihatnya dan mengetahui statusnya saat ini akan cukup untuk memberinya kenyamanan besar. Tetapi apakah Huang akan tertarik pada acara seperti ini? Akankah klannya bahkan membiarkan usahanya memasuki dunia luar? Ketidakpastian bertepi. Tidak penting. Mari kita selangkah demi selangkah. Ada hal-hal yang lebih mendesak untuk diperhatikan, seperti membantu senior Vermilion dengan siklus kelahiran kembali. Ini akan sangat membantu jika senior lahir baru di puncak kekuasaan. Jiang Chen tidak pernah bertarung sendirian sejak menginjakkan kaki di dunia. Dia selalu memanfaatkan dengan terampil apa yang telah dia tangani dan tidak merasa ada yang salah dalam melakukan itu. Dia masih muda, baru 20 tahun berlalu sejak reinkarnasinya. Tidak banyak yang bisa sejauh ini dalam waktu sesingkat itu, tidak ada yang bisa mencapai surga dalam satu ikatan. Laju pertumbuhannya sudah mencengangkan dan sama sekali tidak lebih lambat dari jenius Myriad Abyss manapun. Dia cemas tentang tumbuh lebih kuat, tetapi lebih sering daripada tidak, mempercepat kegagalan. Sangat penting bahwa dia meminjam kekuatan dari orang lain sampai dia cukup kuat. Hua Ming, kemarilah. Biarkan aku menguji potensi bela diri kamu. Jiang Chen memanggil Hua Ming. Tentu,
Mata bocah itu berkilau. Dia belum pernah diuji sebelumnya. Karena penampilannya yang pengemis, orang sering mencubit hidung mereka dan menghindarinya. Siapa yang ingin memeriksa potensi bela dirinya? Tes Jiang Chen tidak melibatkan instrumen apapun. Yang dia lakukan hanyalah mengambil denyut nadi Huang Ming. Tenangkan hatimu. Jangan biarkan pikiran kamu berkelana atau mengedarkan ki kamu. Petik 2. Huang Ming mengikuti perintah dengan tepat. Kesadaran Jiang Chen secara bertahap menyaring ke dalam tubuh bocah itu dan mulai menganalisisnya. Sedikit detak jantung kemudian, cahaya keterkejutan dan kekafiran muncul dari matanya. Huang Ming tidak menyadari reaksi saat matanya terpejam rapat. Jiang Chen merasa sulit untuk mengukur kekagumannya. Huang Ming memiliki konstitusi api bawaan, dan salah satu yang sangat hebat. Dia sama berbakatnya seperti Mu Gaoqi, yang memiliki konstitusi kayu bawaan orde tinggi. Meskipun konstitusi api relatif umum, konstitusi Huang Ming agak berbeda dari yang lain karena warisan garis keturunan yang sangat kuat dimiliki. Jiang Chen belum dapat mengidentifikasinya, tapi dia yakin itu tidak ada hubungannya dengan Vermilion Bird. Sangat disayangkan, jika dia memiliki garis keturunan Vermilion, senior mungkin akan melihatnya dengan sangat baik. Meskipun ia belum bisa mengidentifikasi garis keturunan Huang Ming, penemuan ini cukup untuk membuatnya melompat kegirangan. Dia menemukan harta yang luar biasa tanpa harus mencarinya. Dari semua orang yang dia temui di jalan, dia bertemu seseorang dengan konstitusi api bawaan orde tinggi. Myriad Abyss Island benar-benar tempat yang mewah. Seseorang dengan konstitusi dan garis keturunan yang fantastis telah sepenuhnya diabaikan di tempat kecil seperti Lembah Oriole. Kepulauan Blue Smoke dikelola dengan baik, tetapi mereka masih memiliki jalan panjang untuk menemukan bakat. Mungkin ini perbedaan antara mereka dan 10 negara ilahi. Apapun alasannya, penemuan ini merupakan kabar baik baginya. Dia melepaskan pergelangan tangan bocah itu. Baiklah, kamu dapat membuka mata kamu sekarang, Huang Ming. Bocah itu dengan patuh membuka matanya dan menatap Jiang Chen dengan antisipasi. Seseorang bisa dengan jelas melihat kegelisahan di matanya. Ini berpotensi saat yang mengubah hidup. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Huang Ming, kamu memiliki fondasi dan potensi yang hebat. Tubuh kamu telah berkultivasi sendiri dan sekarang diambang menerobos ke dunia bijak. Apakah kamu tidak menyadari? Petik 2. Huang Ming menggelengkan kepalanya. Enggak, yang aku tahu adalah tubuh aku terasa sangat panas pada siang hari setiap hari, seperti akan meledak. Hanya pada tengah malam aku merasa paling nyaman. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Siang hari ketika energi yang berada pada kekuatannya, menggerakkan energi di dalam tubuh Huang Ming. Wajar jika bocah itu akan merasa panas pada siang hari karena dia tidak tahu bagaimana mengedarkan ki. Jika dia tahu dasar-dasar kultivasi, dia kemungkinan akan berada di ranah kaisar atau bahkan kaisar besar sekarang. Ini adalah talenta menjanjikan yang pantas untuk diluangkan waktu. Huang Ming, aku punya 2 jalur untuk kamu pilih. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu bersumpah setia. Petik 2. Benefaktor, aku bersumpah bahwa aku akan selalu setia padamu. Jika aku pernah menyimpang dari jalan aku, semoga langit memukul aku dan bumi menolak aku. Semoga sejuta kuda memisahkan tubuhku. Huang Ming berseru setiap sumpah yang bisa dipikirkannya. Jiang Chen mengangguk dan tersenyum lembut. Kamu masih muda, tetapi telah dipengaruhi oleh cara-cara dunia. Ini adalah anugerah dan anugerah. Kamu berpengalaman dalam bagaimana dunia bekerja, sehingga kamu tidak akan tertipu atau ditipu di masa depan. Tetapi karena itu, kamu akan mengambil risiko memiliki hati Dao yang tidak murni. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang dapat kamu atasi dengan temper dan pelatihan yang cukup. Petik 2. Huang Ming mengangguk patuh dan mengucapkan kata-kata itu keingatan, meskipun dia tidak benar-benar mengerti apa yang dibicarakan Jiang Chen. Kedengarannya seperti omong kosong sekarang, tapi dia perlahan bisa memahaminya selama bertahun-tahun yang akan datang. Kamu punya 2 pilihan. 1. Jadilah pelayan aku. Selama kamu berada di sisiku, kamu tidak akan pernah lagi khawatir tentang makanan, pakaian, atau uang. Yang perlu kamu lakukan adalah memenuhi kebutuhan aku dengan loyalitas sepenuhnya. 2. Jadilah muridku. Aku akan membimbing kamu melalui kultivasi kamu. Petik 2. Tidak ada sedikit keraguan setelah Huang Ming mendengar pilihannya. Tuan yang terhormat, murid kamu ingin belajar dari kamu dan menerima bimbingan kamu. Mengapa ada orang yang berpikiran sehat memilih untuk menjadi pelayan?
Jiang Chen tidak terkejut dengan pilihan Huaming. Itu adalah pilihan yang lebih baik dari keduanya. Lalu aku akan menerima kamu sebagai muridku. Mulai sekarang, aku akan menyampaikan metode pelatihan kepada kamu. Namun, aku belum akan memberitahu kamu nama aku yang sebenarnya. Diperlukan pengamatan dan musyawarah lebih lanjut. Petik 2. Huaming berlutut. Tuan, terimalah koltau dari muridmu. Dia dengan hati-hati menjalani ritual murid, dengan kaku melakukan koltau 9 kali sampai Jiang Chen mengangkatnya. Dia sangat gembira sehingga dia tidak bisa berhenti menggosok tangannya. Pertemuannya dengan Jiang Chen seperti mimpi. Dengan bakatmu, kamu seharusnya menjadi murid sekte yang hebat, tetapi karena alasan tertentu, potensimu telah luput dari perhatian selama ini. Itu juga, jika kamu diajar oleh para amatir itu, masa depan kamu mungkin akan sama saja dengan masa lalu mereka. Mungkin itu takdir kamu untuk diajarkan oleh aku dan mungkin mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Petik 2. Jiang Chen tidak melukis gambar terlalu besar, tetapi ia masih dipenuhi dengan keyakinan. Bahkan di Myriad Abyss, dia tidak berpikir ada orang yang lebih layak menerima murid daripada dirinya. Tingkat kultivasinya tidak setara dengan penguasa pulau, tetapi salah satu dari banyak muridnya dari kehidupan sebelumnya bisa sendirian menyapu bersih 10 negara ilahi. Huaming, kamu datang dari dunia yang keras, mengisi pikiranmu dengan skema dan cara-cara. Untuk meningkatkan pola pikir kamu, izinkan aku menyampaikan kepada kamu Boulder's Heart, bersama dengan 3 kemampuan yang menyertainya, mata Tuhan, telinga Zephyr, dan kepala psikis. Keempat kemampuan ini akan meningkatkan indera kamu dan meremukkan fondasi kamu. Bekerja keras untuk menguasai keterampilan ini, atau kamu akan dihukum. Petik 2. Jika aku pernah malas pada ajaran Tuan, aku tidak akan memiliki keluhan bahkan jika kamu membunuh aku dengan serangan telapak tangan. Huaming gelisah. Ada alasan mengapa Jiang Chen memilih Boulder Heart daripada yang lain. Huaming adalah seorang anak dari dunia sekuler, dan karenanya tidak membentuk hati Dao. Apa yang dia butuhkan saat ini bukanlah metode, tetapi kemarahan hatinya. Boulder's Heart tanpa ragu, kemampuan yang paling cocok untuk pekerjaan itu. Mentalitas Huaming harus distabilkan terlebih dahulu sebelum ia bisa mengembangkan teknik lain. Kalau tidak, jika dia menemukan bahwa bakat bawaannya melebihi kemampuan banyak orang, dia akan menjadi bangga dan sombong. Ada banyak cerita seperti itu sejak awal waktu. Jiang Chen tidak ingin menonton bibit yang dipilihnya sendiri terbuang begitu saja. Hari berikutnya, dia meninggalkan kedai bersama dengan Huaming. Tujuan berikutnya adalah ibu kota timur Pulau Blue Smoke. Ada total 4 ibu kota di Blue Smoke Isles. Ibu kota timur dikenal sebagai kota ajaib. Itu adalah kota yang sangat populer di pulau. Karena sekitarnya ke Yellow Dragon Ridge, itu juga merupakan kota yang paling berkembang dan ramai. Itu juga merupakan titik awal yang nyaman untuk bepergian ke Pulau Helking. Berangkat dari lembah Oriole membawa mereka ke hutan belantara yang suram. Jiang Chen memimpin, tidak terlalu cepat. Namun Huaming terus melirik ke belakang mereka, tampaknya khawatir tentang sesuatu. Huaming, jangan melihat ke belakang. Meskipun kamu khawatir tentang sesuatu, jangan tunjukkan itu di wajah kamu, mengerti? Kamu perlu berlatih hati Boulder lagi. Petik 2. Huaming berkedip, menatap tuannya dengan terkejut. Tuan, apakah kamu tahu ada sesuatu di belakang kita? 5 North Crown, dan mungkin pelayan lainnya juga. Jiang Chen tersenyum samar. Mereka benar-benar tidak menyerah. Petik 2. Karena mereka tidak melakukannya, mereka bisa menjadi orang mati yang mendapat kematian utara. Nada bicara Jiang Chen tiba-tiba berubah dingin. Para pembudidaya pengembara tidak berani menimbulkan masalah di Oriole Valley, tetapi mereka cukup berani dengan hutan belantara tanpa hukum di luar kota sehingga mereka ingin mendapatkan kembali wajah mereka. Chapter 1623, Slaughter. Huaming senang dengan dominasi tuan barunya. Tuanku baik-baik saja. Jiang Chen terus maju, mencari tempat yang cukup terpencil. Jika dia akan mengambil tindakan, dia ingin memastikan penghancuran total pengejarnya tanpa itu dilacak kembali kepadanya. Hutan belantara adalah tempat yang agak besar, dan sepenuhnya ditinggalkan. Jiang Chen memperlambat langkahnya setelah mencapai semak belukar. Dia mendarat setelah beberapa saat mengamati. Setelah pertempuran dimulai, tetap di dekat aku, katanya kepada Huaming. Jangan panik, ya, Tuan. Huaming sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertarungan.
Meskipun dia tidak memiliki kemampuan tempur untuk berbicara, dia tetap dipenuhi dengan antusiasme. Jiang Chen menepuk bahu bocah itu. Jangan khawatir, tenangkan dirimu. Kamu akan melihat lebih banyak seperti ini di masa depan. Petik 2. Beberapa gerakan santai sudah cukup untuk membentuk formasi penyembunyian. Keduanya menghilang di semak-semak. Ingat, jangan bicara atau membuat suara tunggal. Tetap diam. Suara Jiang Chen menggema dalam kesadaran Hua Ming. Beberapa saat kemudian, North Crown 5 terjadi di tempat kejadian. Kelima dipimpin oleh pembudidaya berhidung kait. Kelima anggota memiliki pakaian dan penampilan yang sama anehnya, tetapi niat membunuh mereka tidak dapat disangkal. Pembudidaya hidung berhidung sangat kejam. Matanya yang seperti elang dipindai ke sana kemari, jelas terpaku pada bentrokan yang mereka alami sebelumnya. Tidak ada alasan lain untuk mengejar Jiang Chen di sini. Bukankah kita tepat di belakangnya, bos? Kemana dia pergi? Apakah dia bersembunyi di hutan? Seorang penanam lemak tinggi bertanya. Lihat hidup, saudara. Bocah itu pasti tahu kita membuntutinya, perintah pembudidaya berhidung bengkok itu. Jangan menyebar terlalu jauh. Saling mendukung. Petik 2. Bos, seorang kultivator ilmiah datang. Dia sepertinya cukup misterius, kan? Bagaimana jika dia sebenarnya penting? Bagaimana jika kita hanya menyedotnya dan membiarkan masa lalu berlalu? Bukannya kami kehilangan sangat banyak. Kultivator ilmiah agak berbeda dari 4 rekannya. Apa maksudmu? Nomor 2. Jangan merusak reputasi kami dengan bersikap dingin sebelum bertengkar. Suara kuningan pembudidaya lemak menggelegar sekali lagi. Kultivator ilmiah mengabaikannya, melanjutkan sarannya. Bos, bahkan Kapten Qiu memperlakukan anak itu dengan hormat. Dia mungkin benar-benar terkait dengan 10 negara ilahi. Dendam kami dengannya adalah urusan publik. Jika ternyata, kita tidak akan memiliki tempat lain untuk pergi di Pulau Myriad Abyss. Petik 2. Kamu takut? Nomor 2. Penggarap berhidung kait. Kita bersaudara. Mengapa aku menjadi saudara selama ini jika aku takut? Aku hanya memikirkan masa depan kita. Kultivator ilmiah membuat lulus lain. Jika kamu tidak takut, maka diamlah. Jika kamu takut, pergi dari sini. Kultivar berhidung bengkok tidak akan dibujuk. Kekecewaan melintas di mata kultivator cendekiawan. Dia tidak terlalu senang dengan respons yang diterimanya. Yang lain mulai mengikuti pemimpin mereka. Mereka belum menyadari bahaya dari kejadian ini. Lupakan saja. Kami akan menghadapi apapun yang datang, bersama. Kita bersaudara. Kultivator ilmiah sepenuhnya mengundurkan diri. Harapan terbesarnya adalah keputusannya salah, bahwa anak itu bukan dari 10 negara ilahi. Diam-diam, dia berharap pemuda itu sudah menghilang. Idealnya, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Mungkin itu benteng terbaik melawan tragedi. Kultivator berhidung-hidung menyeringai. Aku tahu kamu suka ribut-ribut dan khawatir. Nomor 2. Jangan khawatir, lalu bagaimana dengan 10 negara ilahi? Jika dia bukan keturunan rumah besar, tidak ada yang akan terjadi pada kita. Akankah seseorang seperti itu sendirian? Setidaknya dia akan memiliki beberapa pengikut, kan? Petik 2. Asumsi ini sebenarnya sepenuhnya salah. Banyak jenius di dunia bela diri Dao menikmati perjalanan sendirian. Namun, kultivator ilmiah tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi. Jika dia melakukannya, bos pasti akan berbalik padanya. Kelompok itu memasuki semak-semak dan mulai mencari. Mereka tiba-tiba merasakan pohon-pohon bergerak di depan mereka. Tanah juga bergetar. Pemandangan dengan cepat bergeser sampai mereka menemukan diri mereka di ruang yang aneh. Tampaknya pintu keluar ada di mana-mana, namun semuanya hanyalah ilusi. Apa ini? Persetan? Apa yang terjadi? 5 North Crown secara kolektif tercengang. Jangan panik, panggil petani berhidung kait berteriak cepat. Punggung satu sama lain. Waspadalah terhadap serangan diam-diam. Bos itu cukup bisa diandalkan dalam situasi yang sulit. Dia tidak kehilangan akalnya meskipun ada kejutan. Fakta bahwa kelima telah bersaudara selama bertahun-tahun bersinar. Kerja tim mereka sempurna. Mereka berkumpul bersama hampir secara instan, saling membelakangi. Keseriusan tertulis di seluruh wajah mereka. Apa yang terjadi, bos? Apakah kita mengalami semacam jebakan? Petik 2. Diam. Bicaralah sesedikit mungkin, pembudidaya berhidung kait. Ini pasti formasi. Kami akan bekerja bersama dan menemukan pintu keluar. Petik 2. Hanya kultivator ilmiah yang tetap diam.
Firasat-firasat di dalam hatinya telah berkembang menjadi kekhawatiran yang mendalam. Dia hampir yakin bahwa semua ini adalah bagian dari rencana anak itu. Bocah itu telah menunggu mereka masuk ke perangkapnya. Mereka akhirnya bertemu dengan seseorang yang seharusnya tidak mereka macam-macam. Bos, kultivator cendekiawan mengambil napas dalam-dalam. Kamu diamlah. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Kita harus keluar dari sini dulu. Kultivator berhidung bengkok itu telah menebak sesuatu di titik ini juga. Tetapi sebagai bos grup, dia tidak akan mengakui kesalahannya sendiri. Keluar dari sini. Tawa samar bisa terdengar dari ketiadaan ruang. Betapa naifnya. Apakah kamu pikir aku akan memberi kamu kesempatan untuk melakukan itu? Kata-kata ini datang dari Jiang Chen, tentu saja. Mereka bermimpi jika mereka berpikir akan dapat meninggalkan formasi 9 labirinnya. Bahkan seorang ahli Empyrean akan kesulitan melakukan itu. Formasi telah menjadi harta yang tak ternilai bahkan di zaman kuno. Domain manusia telah menjadi inti umat manusia saat itu. Myriad Abyss Island, tidak lain adalah hutan belantara. Suara Jiang Chen membuat darah mengalir dari wajah 5 North Crown. Semuanya putih seperti lembaran. Penanam hidung berhidung melotot ke udara. Tunjukkan dirimu, nak, jika kamu berani. Jangan main trik seperti ini. Petik 2. Trik. Jiang Chen tertawa. Aku punya setidaknya 100 cara untuk membunuh kalian semua, North Crown 5. Aku hanya memilih salah satu metode yang lebih menarik. Sekarang, kamu dapat mengalami betapa menyedihkan dan tidak pentingnya kamu sebelum mati. Petik 2. Suaranya dingin. Level budidaya grup tidak mengancamnya sedikit pun. Dia dikejar oleh 3 Empumit Empyrean hanya beberapa saat sebelumnya. Apa yang dia pedulikan tentang badut-badut ini? Kamu dari mana, nak? Jika kamu benar-benar memiliki keterampilan, maka bertarunglah dengan kami dengan adil dan jujur. Kultivator berhidung kait mencoba provokasi. Apakah kamu menganggap diri kamu layak untuk pertarungan yang adil? Jiang Chen tertawa. Aku terkejut kamu begitu bodoh meskipun seusiamu. Tidak heran kamu membawa saudara kamu ke perangkap kematian ini. Jika kamu mengikuti saran kakak kamu sebelumnya dan pergi sendiri, mungkin aku akan membiarkan kamu hidup. Tapi kamu mengeraskan hatimu dan memilih untuk mengabaikan peringatannya, ya. Petik 2. 5 North Crown bertukar pandangan menyesal. Yang lain memiliki ekspresi yang agak berbeda sekarang ketika mereka melihat kecendekiawan nomor 2. Mereka menganggapnya berhati ayam, tetapi ternyata dia yang paling benar dari mereka semua. Keputusan bos memang mengirim mereka ke kematian. Wajah pembudidaya hidung berhidung berubah warna beberapa kali. Dia menyipitkan mata dengan kejam ke ether, seolah-olah dia ingin mengambil Jiang Chen yang tak terlihat dari situ. Sayangnya, dia sama tak berdaya seperti domba di dalam formasi 9 labirin. Dia bisa melakukan sedikit hal selain menunggu pembantaiannya yang tak terelakkan. Kakak Long, Little White, aku menyerahkan orang-orang ini kepada kamu. Jiang Chen tidak peduli untuk menjatuhkan kretin menyedihkan ini sendiri. Long Xiaoxuan dan Little White berada dalam tahap penting terobosan mereka ke ranah Empyrean. Penggarap seperti ini adalah mangsa yang luar biasa bagi mereka. Naga itu sudah memiliki cakar di pintu kenaikan. Meskipun harimau itu mulai sedikit kemudian, dia juga mengalami kemajuan yang sangat baik. Itu sepele untuk garis keturunan dari 4 binatang suci untuk menjatuhkan North Crown 5. Munculnya naga dan harimau membuat para penggarap yang berkeliaran tidak sadar. Kultivator ilmiah berteriak, tunggu, Pak, kami bersedia menjadi pelayan setia kamu. Kami hanya meminta untuk hidup. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Bukankah sudah agak terlambat untuk mengemis sekarang? Tuan, pria muda itu tidak tergerak. Brother Long, Little White, panggilnya dengan kesadaran. Kamu punya 15 menit. Dia bukan tipe haus darah atau pembunuh, tapi dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Para penggarap pengembara sering menggertak yang lemah dan meringkuk di depan yang kuat. Mereka memohon sekarang, tetapi sangat baik bisa meluncurkan serangan lain di telepon. Setiap tindakan ofensif yang diambilnya harus permanen. Dia tidak ingin ada masalah di masa depan. North Crown 5 nyaris tidak melakukan perlawanan terhadap taring dan cakar duo harimau dan naga. Butuh waktu jauh lebih sedikit daripada binatang yang telah diberikan, bagi mereka untuk memakan mangsanya. Jiang Chen menyingkirkan diagram formasi 9 labirin dan memberikan waktu tambahan bagi teman-temannya yang bersemangat untuk mencerna makanan mereka. Ayo, kalau begitu,
Dia berbalik ke Huaming. Bocah itu benar-benar terperangah. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Naga sejati dari legenda, dan harimau putih astral. Bukankah ini seharusnya binatang buas mitos, hilang cerita dan pengetahuan? Chapter 1624, Long Xiaoxuan Breaks Through to Empyrean. Tuan, apakah itu benar-benar naga sejati yang legendaris? Mulut Huaming kering. Otaknya sedang menggoreng hanya mencoba memproses semua informasi ini. Dia tinggal di lembah Oriole seumur hidupnya dan belum pernah melihat sesuatu yang megah. Melihat naga adalah pengalaman yang sangat membuka mata. Ya, Jiang Chen tersenyum tipis. Mata Huaming terbuka lebar. Dia terguncang sampai ke intinya. Kupikir, naga sejati adalah makhluk suci yang hanya muncul dalam cerita. Dia menelan ludah. Apakah naga itu akan menjadi roh ilahi suatu hari nanti? Tentu, Jiang Chen setuju. Pikiran itu diusir dari benak bocah itu. Dia mulai merasakan mengapa tuannya mengatakan dia tidak terlalu peduli tentang 10 negara ilahi. Jika naga sejati melayani tuannya, apa artinya itu bagi asal-usul naga yang terakhir? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari 10 negara ilahi? Huaming merasa pikiran kecilnya dipenuhi dengan kesadaran. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Itu sudah cukup, aku pikir. Tunggu sebentar di sini. Aku pikir teman drakonik kita akan menerobos, jadi dia akan butuh waktu. Petik 2. Jiang Chen bisa melihat bahwa kultivasi Long Xiaoxuan tidak bisa ditahan lagi. Naga itu telah merasakan hukum surga dan akan naik ke kerajaan Empyrean. Ini adalah area yang cukup terpencil. Meskipun agak berisiko untuk menerobos ke sini, itu jauh lebih baik daripada tempat ramai seperti lembah Oriole. Jiang Chen memanggil tikus Gold Beater, menginstruksikan mereka untuk mengatur pertahanan dengan radius 300 mil. Setiap gerakan yang mencurigakan harus dilaporkan sebelumnya. Terobosan naga sejati untuk kerajaan Empire akan menyebabkan keributan. Jiang Chen perlu membuat beberapa persiapan untuk itu. Untungnya, Long Xiaoxuan tidak membutuhkan waktu sesingkat manusia, prosesnya tidak serumit itu. Ini adalah salah satu keunggulan dalam lomba. Tidak ada manusia di sekitar 4.000 mil. Dengan demikian, terobosan Long Xiaoxuan cukup mulus. Aura drakonik meledak ke langit di saat-saat terakhir proses, memicu fenomena alam. Syukurlah, tidak banyak tetangga yang terganggu. Ketika mereka yang jauh tiba di tempat kejadian, Jiang Chen dan rombongannya sudah lama menghilang. Astral Light Tiger distimulasi oleh terobosan Long Xiaoxuan. Jiang Chen bisa mendeteksi intensifikasi semangat juangnya. Persaingan yang sehat harus didorong. Ketika naga dan harimau saling bersaing untuk mencapai prestasi, keduanya akan tumbuh lebih cepat untuk menjadi penolongnya yang terkuat. Harus diakui, garis keturunan mereka memainkan peran intrinsik dalam pertumbuhan mereka yang merajalela. Dia dan Long Xiaoxuan berkultivasi pada dasarnya dengan kecepatan yang sama. Dia sudah berkultivasi dengan sangat cepat, tetapi Long Xiaoxuan telah melampaui dia untuk memasuki wilayah Empyrean terlebih dahulu, hanya karena keturunannya saja. Makhluk roh ilahi semuanya adalah monster yang luar biasa. Jenius manusia benar-benar tidak dapat menandingi mereka. Tetapi Jiang Chen tidak menganggap dirinya kurang baik. Dia tahu keuntungan dan kerugian dari berbagai ras. Tidak ada gunanya iri pada bakat alami binatang buas ilahi. Sekitar 2 jam setelah keberangkatan mereka, berbagai pakar setempat berkumpul di tempat kerusuhan. Keributan luar biasa yang disebabkan Long Xiaoxuan sudah cukup untuk menarik semua ahli terpencil di sekitar. Terobosan naga sejati memang mengejutkan. Aura drakonik belum sepenuhnya hilang bahkan setelah 2 jam. Makhluk roh macam apa yang menyebabkan ini? Perubahan di langit dan bumi sebelumnya adalah keagungan. Rasanya tidak biasa sama sekali. Mungkin binatang suci menerobos ke sini. Petik 2. Mengapa seseorang hidup di padang belantara? Sulit untuk dikatakan. Mungkin itu terinspirasi oleh sesuatu yang dilihatnya. Petik 2. Aura ini kuno. Tidak diragukan lagi itu adalah garis keturunan primordial, mungkin bahkan makhluk ilahi. Petik 2. Kenapa aku merasa aura itu drakonik? Kepulauan Blue Smoke belum pernah memiliki naga sejati sebelumnya, tetapi kami memiliki keturunan dan wyvern. Aura di sini mirip, tapi lebih kuat. Petik 2. Naga sejati. Itu tidak mungkin terjadi. Sejak kapan Blue Smoke mengalami hal seperti itu? Sangat mustahil. Petik 2. Myriad Abyss Island tidak punya cerita tentang naga. Disitulah kamu salah.
Sudah pasti ada legenda tentang naga sejati dalam sejarah Myriad Abyss. Petik 2. Naga sejati tidak muncul begitu saja dengan mudah, kamu tahu. Yang muncul menandakan fajar era baru yang lebih besar. Petik 2. Lautan Myriad Abyss Island yang tak berujung harus mengandung naga sejati di suatu tempat. Meski begitu, pengembangan naga membutuhkan waktu yang sangat lama. Siapa yang tahu kapan mereka akan muncul? Petik 2. Mungkin lautan telah menyaksikan kelahiran naga baru. Dan kebetulan lewat di sini. Petik 2. Aura itu tidak terlalu kuat untuk naga sejati. Itu pasti yang muda. Para ahli membahas kemungkinan di antara mereka sendiri. Ketika yang muda disebutkan, pikiran semua orang dipercepat. Seekor naga muda membangkitkan ambisi setiap pendengar. Naga sejati dan yang muda, naga yang belum mencapai dewasa. Jika seseorang berhasil menjinakkannya, itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Seekor naga sejati bernilai jauh lebih dari satu teritori tunggal atau kumpulan pulau. Pada puncak kekuatannya, naga sejati dapat dengan mudah menghancurkan seluruh bangsa. Satu gerakan saja sudah cukup untuk memotong sejumlah ahli Empyrean. Semua ahli menemukan wajah mereka berkerut dengan cara yang aneh. Teman-teman, jangan mengumumkan berita tentang naga muda ini, Kami akan menyimpan informasi ini untuk diri kami sendiri. Petik 2. Itu benar, kita tidak bisa. Jika kita melakukannya, Kepulauan Bluesmoke tidak akan tahu hari lain kedamaian. Petik 2. Semua pembudidaya memiliki ambisi mereka sendiri. Mereka tidak ingin berita tentang naga keluar. Jika para ahli yang lebih kuat mengetahui hal itu, rencana mereka untuk menangkapnya akan terlaksana. Kami memiliki sekitar 40 dari kita di sini. Mari kita bersumpah keras untuk tidak mengungkapkan informasi ini kepada orang luar. Naga muda tidak akan pergi terlalu jauh. Kita akan melihat siapa yang menguasainya melalui keahliannya sendiri. Petik 2. Sangat bagus. Sudah beres, lalu. Petik 2. Begitulah seharusnya. Siapapun yang membocorkan informasi akan diburu oleh kita semua. Para ahli ini bersumpah, lalu menuruti lamunan mereka. Jiang Chen sudah beberapa ribu mil sekarang, menuju ke Miracle City. Ada lebih dari 100.000 mil antara sini dan di sana, jadi perjalanannya tidak mudah. Sekarang Long Xiaoxuan telah menyembunyikan dirinya, tidak ada jejak kehadiran drakoniknya sama sekali. Para pembudidaya delusi di sana tidak akan beruntung apapun mencoba menangkap tanda mereka. Jiang Chen tidak terburu-buru. Setiap kali dia menemukan kota yang cukup besar, dia masuk ke dalam untuk mengalami budaya lokal dan mengumpulkan informasi. Ada sesuatu yang dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Setiap kota yang dilewatinya memiliki poster buronan yang dikeluarkan oleh Polylore. Itu persis seperti yang dikatakan Hua Ming, hadiahnya telah meningkat. 10 juta telah 2 kali lipat menjadi 20. Jiang Chen merasa agak lucu, jujur. Semakin Polylore meningkatkan karunia dan mengangkat keributan yang lebih besar, semakin menyengat rasa malu mereka sendiri. Bagaimana jika pelakunya tidak pernah tertangkap? Apakah mereka akan meningkatkan tak terhingga jumlahnya? Dia agak khawatir atas nama Su Hong. Dia tidak khawatir akan diburu, tetapi dia tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk remaja lainnya. Jiang Chen tidak pernah menunjukkan wajah aslinya di Winterdraw. Tidak ada yang akan membuat hubungan antara karunia dan dirinya sendiri. Selama dia tidak pernah mengasumsikan identitas yang dia gunakan di sana, Polylore tidak akan pernah menangkapnya, kecuali dia mengungkapkan dirinya secara sukarela. Hua Ming menemukan karunia itu sangat menakjubkan. Tuan, seberapa kuat keduanya? Polylore telah menaruh banyak batu untuk kepala mereka, kamu tahu. Apakah kamu pikir kamu dapat menangkap mereka, Tuan? Kamu begitu kuat all-in semua. Aku tidak tertarik, Jiang Chen tertawa. 20 juta batu roh langit tidak pantas untuk waktuku. Dia tampak seperti orang luar saat dia mengatakan ini. Bahkan, dia hampir percaya pada dirinya sendiri bahwa orang-orang yang diinginkan oleh karunia tidak termasuk dirinya. Hua Ming berpikir sejenak, lalu setuju. Tuannya terlalu syarat untuk tertarik oleh hanya 20 juta batu roh langit. Bocah itu sudah diajari Boulder's Heart. Jika dia tidak bisa tetap tenang di hadapan hanya 20 juta, tuannya mungkin berpikir rendah tentang dia. Permintaan karunia Polylore Divine Nation telah menyebar ke jutaan mil yang terdiri dari seluruh pulau Myriad Abyss hanya dalam beberapa bulan. Informasi dan rumor tentang itu ada di mana-mana di 10 negara ilahi. Kesalahan yang dilakukan Polylore tidak bisa dicegah lagi. 10 negara tahu apa yang terjadi di Winterdraw sekarang.
Polylore Divine Nation mengalami 2 kegagalan. Secara khusus, 3 rumah menjadi sasaran lelucon semua orang. Winterdraw Island dan Rejuvenation Isles adalah latar belakang yang mengerikan untuk penghinaan. Rumor mengatakan bahwa ketiga rumah kembali untuk melampiaskan kemarahan mereka pada kepulauan peremajaan. Keluarga kekaisarannya berjuang keras untuk menawarkan kompensasi dan mengurangi serangan terhadap mereka. Pulau Winterdraw praktis tidak ada gunanya. Semua orang buangan dan tahanannya telah melarikan diri, selain dari yang lama, lemah, dan sakit. Meskipun sebagian besar mati di laut sekitarnya sebagai makanan ikan, kepergiannya yang tercela dari sejarah adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Pulau itu telah kehilangan semua formasi dan batasan di sekitarnya. Tidak ada nilai di tempat seperti itu lagi. Eternal Divine Nation berada di benua misterius dan megah di tengah lautan yang tak berujung. Luas daratan setidaknya 10 kali lebih besar dari Kepulauan Blue Smoke. Bahkan, itu adalah salah satu yang terbesar di Pulau Myriad Abyss. Itu berisi sekte besar dan rumah yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, otoritas kekaisaran yang lebih kuat memerintah di atas semua itu. Dulunya adalah rumah kelas 1 di sini, Halcyon mengalami penurunan baru-baru ini karena berbagai alasan. Banyak rekan mereka telah melampaui mereka. Saat ini, Huang tinggal jauh di dalam rumah Halcyon. Chapter 1625, Huang Ersok. Huang tampaknya diperlakukan sebagai rindu muda tertua di rumah. Tidak seorang pun di seluruh rumah yang berani menghormatinya. Namun, dia juga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia tahu betul bahwa tidak ada seorang pun di klan yang benar-benar peduli padanya. Mereka hanya tidak ingin mendesaknya, karena khawatir dia mungkin bunuh diri karena depresi. Dia terkurung dan dijauhkan dari jalan, pengiriman kapal budidaya di masa depan ke rumah Xiaohu. Ini adalah janji yang telah dilakukan rumah itu selama bertahun-tahun yang lalu, dan tanda rasa malu pada keluarga. Sayangnya, perjalanan waktu telah meredakan kemarahan yang terakhir. Tetapi sebagai tanda dalam pertukaran, Huang sendiri tidak pernah dilupakan. Semua orang tahu pentingnya menjaga keutuhannya. Halcyon tidak bisa menderita kemarahan marah Xiaohu House sebaliknya. Dia cukup pintar untuk memahami semua detail, tetapi cukup bijaksana untuk tahu dia belum bisa membalikkan keadaan. Alih-alih menyebabkan masalah, dia mengulur waktu dengan cermat. Jika ada keajaiban yang tersisa di dunia untuk berharap, dia percaya bahwa hanya Jiang Chen yang bisa membawanya. Dia bisa kehilangan kepercayaan pada seluruh dunia, menghalangi dia. Dia yakin bahwa pria yang dicintainya akan turun ke Myriad Abyss Island suatu hari dan menyelamatkannya dari mimpi buruk ini, mengejutkan seluruh wilayah dalam prosesnya. Apa yang harus dia lakukan adalah menunggu dengan sabar sampai saat itu. Untuk tujuan ini, dia menjaga kesendiriannya dan fokus pada kultivasinya sendiri. Dia memecat pelayan dan pelayan yang diberikan padanya. Dia mengurus kebutuhan dan tugasnya sendiri. Selain tetua Sun, dia tidak memiliki persahabatan. Sayangnya, tetua itu juga secara signifikan lebih buruk untuk dipakai dibandingkan dengan bagaimana dia sudah lama. Karena melanggar tabu membawa Huang jauh dari Myriad Abyss, dia dipenjara sebagai hukuman. Hanya setelah dia kembali dan bergantian antara ancaman dan membujuk dia dibebaskan. Kultivasinya terbatas pada kurang dari 30% dari apa yang sudah ada. Ini memastikan bahwa dia tidak akan dapat membantu Huang dalam kesialan lagi. Itu juga karena pertimbangan untuk kebutuhan emosionalnya bahwa dia dibebaskan. Dia akan dibiarkan membusuk di penjara, jika tidak. Sementara itu, orang tua Huang benar-benar dibenci oleh rumah Xiaohu. House yang tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan di depan itu. Karena itu, dia menahan diri untuk tidak menuntut mereka. Di hari lain, Huang duduk di luar kamarnya untuk memainkan kecapi. 2 lagu yang ia mainkan hampir menjadi ritual harian baginya. Mantra pembebasan suci dan melodi ethereal soothing meredakan kesedihannya, jika hanya sedikit. Jiang Chen telah mengajar keduanya, dan mereka sangat efektif dalam menekan kutukan binding generasinya sejak lama. Pada saat yang sama, potongan menandai tahap awal ketertarikannya padanya. Dia tidak pernah mengharapkan seorang kultivator bela diri untuk dapat menampilkan musik yang begitu indah dan menyentuh. Jiang Chen sendiri masih berada dalam kegelapan tentang bagian penting dari musik yang diputar. Huang berulang kali memetik lagu-lagu, catatan nostalgia membawanya kembali ke waktu di domain manusia, di sisi cintanya. Dia tidak bisa menahan emosinya. Melankolis, kasih sayang, kesedihan, antisipasi, kegelisahan,
dan semua jenis perasaan lainnya diaduk bersama dalam panci peleburan. Ah, Huanger, kamu memikirkan anak itu lagi. Suara tua Elder Sun terdengar di luar aula. Langkah kakinya yang kuat bisa terdengar saat dia mendekati gadis itu. Meskipun ia hanya memiliki 30% dari kultivasinya yang tersisa, pikirannya tidak berkurang untuk itu. Ada kekuatan yang mendukungnya, memberinya resolusi satu pikiran untuk melindungi Huanger. Kemampuannya bahkan mungkin lebih tajam dari sebelumnya. Huang menekan jari-jarinya ke bawah untuk membisukan senar instrumennya ketika dia mendengar langkah tua itu. Dia menyesuaikan emosinya, melakukan semua yang dia bisa untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia tahu betapa tetua Sun mengkhawatirkannya, dan ingin menjaga kekhawatirannya seminimal mungkin. Kamu di sini, tetua Sun, gumamnya pelan. Ya, aku pergi keluar untuk mengumpulkan beberapa informasi. Sama seperti kamu, aku harap bocah bodoh itu segera datang. Pria tua itu tahu tentang sumpah di antara keduanya. Sayangnya, tidak ada yang seperti biasa, tetua Sun menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Dia belum mendapat kekasih baru, kan? Mungkin dia terlalu takut pada Myriad Abyss yang akan datang. Petik 2. Tidak, Huang membela dengan tergesa-gesa. Kakak Chen bukan tipe pria seperti itu. Oh, aku tahu dia tidak, tertawa tetua Sun. Tapi itu bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan dari domain manusia ke sini. Gadis itu mengangguk, lalu terdiam. Butuh waktu lama baginya untuk berbicara lagi. Tetua Sun, apakah kamu mendengar sesuatu tentang murid kamu? Bukan dia juga, desah lelaki tua itu. Ketika aku perhatikan keluarga ada di belakang aku menjebaknya untuk sukses di tempat lain. Aku ingin tahu apakah dia menemukan pijakannya setelah bertahun-tahun. Petik 2. Murid yang mereka bicarakan adalah Chu Xinghan. Tetua Sun telah membawanya dari aliansi 16 kerajaan di sini bertahun-tahun yang lalu. Di bawah pengawasan orang tua itu, Chu Xinghan telah maju pesat dalam kultivasi. Dia sudah mencapai kerajaan ketika mereka dipaksa terpisah satu sama lain. Hampir dijamin bahwa dia adalah seorang kaisar yang hebat sekarang. Lagi pula, si tetua telah menghabiskan banyak sumber daya untuknya, beberapa di antaranya bahkan Jiang Chen tidak diuntungkan. Ini adalah pertama kalinya tetua itu mengajar seseorang dengan sangat serius. Orang tua itu memiliki harapan besar bagi para pemuda. Sayang sekali bahwa waktu mereka bersama begitu singkat. Sejak tetua Sun ditangkap oleh keluarga lagi, tidak ada komunikasi dengan Chu Xinghan sejak itu. Tuan tua itu tidak bisa meninggalkan bangsa ilahi abadi dalam keadaannya saat ini. Rumah itu tidak akan membiarkannya melakukannya. Dengan demikian, hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan informasi tentang Chu Xinghan. Kamu tahu, Chu Xinghan dan Jiang Chen membawa diri mereka dengan semangat kuno meskipun berasal dari wilayah manusia. Banyak jenius Myriad Abyss tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal ini. Mungkin benar bahwa para pembudidaya yang datang ke sini sebagian besar pengecut dan pembelot dari perang penyegelan iblis kuno. Keturunan mereka tidak memiliki kualitas tertentu sejak. Ada nada mencela diri dan frustrasi dalam suaranya. Pengalaman tetua Sun membuatnya kecewa di rumahnya sendiri dan di bangsa ilahi abadi. Bahkan, ini dibawa ke keseluruhan Myriad Abyss, sampai batas tertentu. Ada jenius luar biasa di Myriad Abyss juga, tetapi Brother Chen unik. Huang tidak berpikir ada jenius lain di bawah langit yang bisa menyaingi kekasihnya. Ah, itu benar. Mengenai topik Jiang Chen, aku mendengar beberapa berita tentang karakter yang menarik baru-baru ini. Tetua Sun memukul kepalanya. Lihatlah ingatanku. Aku ingin memberitahumu tentang itu, tapi aku hampir saja lupa. Petik 2. Apa itu? Mata Huang berkilauan saat menyebutkan Jiang Chen. Polylore Divine Nation telah menjadi bahan tertawaan semua orang. 8 rumahnya berangkat ke kepulauan peremajaan sehingga para jenius muda mereka bisa menjalani uji coba di pulau terpencil. Mereka seharusnya memburu para jenius lokal, tetapi itu akhirnya menjadi bumerang. 2 dari yang diburu dilaporkan menjadi pemburu dan membunuh 6 jenius muda di 3 rumah. Petik 2. Alis ramping Huang berkerut sedikit. 8 rumah Polylore Divine Nation. Jenius mereka menyaingi Hao Xian, bukan? Bagaimana bisa? Mereka mungkin lebih kuat dari Hao Xian. Tapi semuanya benar-benar aneh. 6 orang jenius dari 3 rumah mati secara misterius, dan tampaknya pembunuh mereka adalah orang yang sama. Dilaporkan ada 2 kemungkinan penyebab, satu disebut Su Hong, penduduk asli Winterdraw,
dan yang lainnya bernama Jiang Huang. Winterdraw masih belum tahu siapa dia sebenarnya atau dari mana asalnya. Pria misterius ini tampaknya muncul dari udara tipis, lalu menghilang dalam semalam. Petik 2. Huang gemetar hebat, Tetua Sun, apa yang kamu katakan? Siapa namanya lagi? Petik 2. Jiang Huang. Tetua Sun tidak terkejut dengan reaksi gadis itu. Huang? Jiang Huang lebih curiga terhadap keduanya. Su Hong secara bertahap dieliminasi sebagai pembunuh yang mungkin. Pengejaran jauh lebih panas pada mantan. Aku mendengar Polilore berencana untuk meningkatkan karunia sekali lagi. Petik 2. Jiang Huang. Jiang Huang. Mata Huang yang cemerlang berkilauan dengan warna yang menarik. Dia biasanya tenang, tetapi tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya setelah mendengar sedikit berita khusus ini. Wahyu Tetua Sun secara tak terduga telah menyentuh saraf. Dia menjadi gelisah dan pusing. Nama itu terlalu kebetulan baginya untuk menandainya sebagai terlalu sensitif. Jiang Huang, tepatnya, Jiang Chen, dan Huanger disatukan. Mungkinkah itu saudara Chen? Apakah dia datang? Jantungnya bergetar, 1000 pikiran muncul di benaknya, menghancurkan pengekangan adatnya. Antisipasi untuk kekasihnya mengatasi hambatannya. Apakah ini suatu kebetulan, atau apakah saudara Chen mencoba untuk mengisyaratkan sesuatu? Tetua Sun, Kepulauan Peremajaan hanyalah faksi tingkat kedua atau ketiga, ya. Winterdraw adalah sebuah pulau di domainnya. Apakah kamu pikir penduduk asli dari sana cukup kuat untuk membunuh orang-orang jenius dari 3 rumah besar? Petik 2. Itu sebabnya sangat aneh. Huang? Apakah menurut kamu, Tetua Sun tidak ingin melanjutkan? Dia khawatir Huang mungkin memahami kemungkinan, hanya untuk bertemu dengan kekecewaan. Apakah itu masalahnya atau tidak? Tetua Sun, aku ingin pergi menyelidiki. Huang luar biasa tegas. Bagaimana mungkin, seluruh rumah sopan kepada kamu, tapi itu didasarkan pada penahanan kamu di sini. Tidak mungkin orang lain akan setuju kamu melakukan perjalanan. Petik 2. Jika mereka tidak melakukannya, aku akan bunuh diri. Mata Huang yang jernih menunjukkan sikap keras kepala yang sampai sekarang tak terlihat. Itu, Tetua Sun merenungkan. Sebenarnya, rumah itu baru saja menerima undangan. The Blue Smoke Isles mengadakan semacam festival batu giok di mana para jenius bangsa-bangsa ilahi diundang dengan hormat untuk. Aku pergi. Tiba-tiba Huang bangkit.